Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk itu, anak-anak hebat, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Langsung saja, mari kita simak materi berikut ini. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang bersatu dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia disatukan oleh kesamaan latar belakang sejarah, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, dan keinginan untuk bersatu. Rasa persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia telah mengantar Indonesia ke kemerdekaan. Oleh karena itu, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dijaga dan dipertahankan. Masih ingatkah kalian perjuangan para tokoh dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Ayo, bacalah teks berikut tentang salah satu tokoh yang pernah menentang untuk bekerja sama dengan Jepang demi meraih kemerdekaan. Sekarang, mari kita baca bacaan yang berjudul Sultan Syahrir. Dibaca di dalam hati ya. Nah, sekarang setelah kalian tadi membaca teks yang berjudul Sultan Syahrir, coba perhatikan setiap kata dalam teks tersebut. Apakah kata-kata tersebut sudah menggunakan kosakata baku di dalamnya? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan, yang sesuai dengan kamus PUBI atau kamus umumnya. Nah, sekarang perhatikan contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku pada tabel berikut ini. Kosakata tidak baku contohnya yaitu kata praktek, risiko, alternatif, aktivitas, fondasi. Kosakata baku yaitu praktik, risiko, alternatif, aktivitas, dan fondasi. Baik, sekarang Ustadz akan berikan contoh pada teks yang tadi kita telah baca, yaitu Sultan Syahrir. Pada paragraf 1 ini, kita dapatkan kata yang tidak baku, yaitu adalah pada kata merantau, pada baris ke-7. Nah, kata merantau itu tidak baku, maka untuk menjadi kata baku harus diganti dengan kata merantau menggunakan U. Mudah ya anak-anak hebat. Itulah cara untuk mengubah kata tidak baku menjadi baku. Menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Di antaranya, sistem tanam paksa atau kultur stelsel, kerja paksa zaman Belanda atau istilahnya kerja rodi, kerja paksa zaman Jepang atau Romusa, dan berbagai kebijakan lain yang merugikan rakyat. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kebebasan berpendidikan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, hanya golongan tertentu saja yang dapat memperoleh pendidikan. Jenis pendidikan yang diperoleh pun masih terbatas. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, semakin banyak rakyat Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Dengan semakin membaiknya kehidupan ekonomi Indonesia, kini semua golongan memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia dapat bersekolah dan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depannya kelak. Dengan memiliki masyarakat yang berpendidikan tinggi
Indonesia berpeluang untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya di masa yang akan datang. Nah, berikut ini gambar pendidikan pada waktu sebelum kemerdekaan. Pendidikan hanya terbatas untuk anak-anak bangsawan dan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang berikut ini adalah setelah kemerdekaan, pendidikan kini dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di dalam kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mari kita cari tahu manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba yang dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok pada bulu tangkis. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan masih banyak lagi manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tentunya kamu juga pernah memanfaatkan tenaga hewan pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas.
dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau dapat menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita wajib untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan, sehingga kelestarian mereka tetap terjaga dan kita bisa mengambil manfaat dari tumbuhan dan hewan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikianlah materi pelajaran tematik kita hari ini, anak-anak hebat. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat lagi membaca pada buku tematik kalian di tema 2, pada subtema 3 di pembelajaran 1 pada halaman 82 dan seterusnya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ustadz kirimkan pada grup WA kelas ya. Terus jaga semangatnya, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga. Dan kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.